Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya pemirsa, kami ingatkan sekali lagi Anda dapat menceritakan setiap permasalahan Anda, apapun itu pemirsa, Anda dapat menceritakannya dengan menghubungi kami melalui SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, baik. Sekarang kita langsung ke SMS. SMS pertama dari 9666. Selamat malam, saya mau tanya, apa sih bedanya cinta, nafsu, dan keegoisan? Dari saya, Hadi Gus. Oke, begini. Kalau egois jelas, egois sama cinta itu berbeda. Kalau egois sentralnya semuanya ke diri sendiri, ke harga diri kita sendiri. Jadi bahkan kita berkedok cinta, saya ulangi, berkedok cinta. Kenapa kita berkata, oh kalau kamu mencintai aku, kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begini. Jadi pusatnya kepada diri sendiri. Padahal kalau cinta, itu sebenarnya kita bagaimana kita memberi diri buat pasangan kita. Jadi berbeda. Waktu saya mencintai istri saya rela menerima dia apa adanya dalam segala keadaan, dalam suka maupun duka. Bukan kalau misalkan aku mencintai dia selama dia masih muda dan cantik. Bukan seperti itu. Nah itu bukan cinta, itu namanya egois. Nafsu, kalau cinta di dalamnya ada satu bagian yang saya sebut dengan nafsu seksual biasa, itu normal dan itu wajar, justru itu merupakan bagian dari cinta. Tetapi nafsu ini kalau tidak ditempatkan pada tempat yang tepat, ini akan menghancurkan kita. Nanti sekali-kali kita membahas topik tentang nafsu secara khusus gitu kan. Ya. Ya, SMS selanjutnya dari 7963. Kenapa pasangan saya begitu mencintai pekerjaannya? Keluarga saya dinomor 3-kan. Dia lebih mencintai pekerjaan dan keluarganya, sementara saya dinomor 3-kan. Mungkin nomor 1 pekerjaan, nomor 2 keluarga, dan nomor 3-nya baru pasangannya. Ya. Gimana ya? Soalnya selama ini saya ngerasa pasangan tuh yang maksudnya dalam hal-hal yang seperti ini ya, pasangan tuh yang pertama gitu loh, di luar Tuhan ya. Saya ngerasa kalau pekerjaan itu kan cuma, maksudnya mungkin waktunya cuma sementara ya, ada jam-jam kerja. Tapi kalau pasangan itu kan berbicara seumur hidup kita ya, itu berbicara orang yang mendampingi kita seumur hidup, dan aku ngerasa itu harus kita utamain gitu loh daripada pekerjaan. Kalau saya pribadi sih seperti itu, dan saya ngerasa kalau hubungan kita sama pasangan dalam arti hubungan suami istri itu baik, otomatis kerjaan itu pasti oke gitu loh. Dalam kerjaan pun kita pasti bisa lancar. Tapi kalau hubungan kita lagi nggak baik, di kerjaan pun kita pasti banyak masalah gitu loh. Jadi saya pikir lebih baik kita hubungan ini yang lebih diperhatiin. Jadi semuanya tuh hubungannya baik. Jadi yang lain-lain pun semuanya akan baik gitu loh. Kalau menurut saya sih seperti itu. Iya, saya ingin menambahkan, coba kita berpikir dari sisi cowok Anda. Mungkin dari sisi karena pasangannya begitu ya. Dari pasangannya. Jangan-jangan karena dia terbebani dengan tanggung jawab ekonomi yang harus dia kejar. Nah, kalau dia terbebani dengan tuntutan ekonomi yang harus dia kejar, makanya dia menjadikan pekerjaan sebagai prioritas yang pertama. Yang kedua baru keluarganya. Nah, jangan-jangan karena belum menikah, sudah menikah belum ya? Hanya dikatakan kenapa pasangan ya. saya. Kalau belum menikah, jangan-jangan keluarganya yang malah menuntut dia karena dia mencintai keluarga, tuntutan ekonomi, akhirnya dia memprioritaskan pekerjaan. Dan maaf, Anda di nomor 3-kan gitu kan ya. Nah, tetapi ini bisa terjadi perubahan kalau misalkan memang seharusnya kita menikah, kita membangun pola pikir yang benar terlebih dahulu. Kita menikah, waktu saya menikah dengan dia, saya ingin memiliki satu tujuan dalam rumah tangga, mencapai kebahagiaan, melahirkan anak-anak yang benar-benar berguna dan berdampak bagi masyarakat, secara khusus bagi Tuhan, tentunya menyenangkan hati Tuhan. Nah, tetapi dalam perjalanannya kan tidak semudah itu. Ada tuntutan ekonomi, kadang-kadang kita stres, akhirnya kita harus konsentrasi ke kerjaan, kadang-kadang istri ngerasa di nomor 2-kan dan bermacam. Gak apa-apa, yang penting coba bangun komunikasi terlebih dahulu. Makanya kalau orang yang belum siap untuk menikah, jangan menikah. Kalau masih yang dikejar itu pekerjaan terus, jangan menikah dulu. Karena kalau mau menikah itu seharusnya yang di luar Tuhan, yang di nomor 1 kan adalah pasangan kita. Yang kedua baru keluarga, yang ketiga baru pekerjaan. Ya, baik. SMS berikutnya dari 4407. Selamat malam, aku Difta di Taman Raya. Aku mau nanya gimana sih caranya menghilangkan egois dalam percintaan?
Ya, sudah. Apa yang harus kita lakukan kalau dia selalu nyalahkan kita padahal dia yang nggak ngerti kita, terus dia seenaknya memutuskan dan ngajakin balikan lagi? Nah, yang menarik begini, waktu kita menilai orang lain egois, sadar nggak kita sebenarnya diri kita juga egois. Kenapa? Karena kita menuntut orang lain menjadi seperti diri kita. Waktu kita menuntut orang lain menjadi seperti diri kita dan orang lain tidak menjadi seperti yang kita inginkan, maka kita berkata orang tersebut egois. Padahal dimulai dari kita yang egois. Nah, bagaimana kita mengalahkan keegoisan? Yang pertama yang saya alami adalah kita harus mengalami perubahan hati terlebih dahulu. Kenapa kita menjadi orang yang egois? Karena kita mungkin ada luka hati yang selama ini yang terselubung, yang tanpa kita sadari, luka dari zaman dahulu kala, seperti yang tadi saya katakan. Kenapa saya menjadi pencemburu waktu pada saat masih berpacaran? Kenapa saya menjadi seorang yang pemarah? Karena ada luka di dalam hati ini. Makanya waktu saya mengikuti sebuah acara anak muda dan luka itu dipulihkan, tanpa saya sadari sikap saya juga berubah. Perubahan hati, lalu bukan berubah langsung instan jadi kayak malaikat, tidak. Saya ada dalam pembimbingan seseorang, dibimbing karakter dan nilai-nilai terus ditanamkan. Itu berbicara tentang perubahan pola pikir. Hati berubah, pola pikir berubah, maka tindakan akan berubah. Selama hati kita tidak berubah, pola pikir kita tidak berubah, maka kita pasti tetap menjadi orang yang egois. Kalau kita bicara tentang keegoisan, itu prinsip-prinsip dari semua aspek kehidupan di sana sebenarnya. Ya, berikutnya SMS dari 3920, kenapa cinta itu selalu dilandasi cemburu dan keegoisan? Dan kenapa cinta itu selalu ada masalah dalam segala hal? Cintanya hanya untuknya, bahkan tidak boleh berteman dengan orang lain. Terima kasih. Nah, kenapa itu akhirnya ya? menjadi posesif begitu. Ya, mungkin mau jawab atau saya aja? Ya, oke. Kenapa cinta menjadi egois? Yang tadi saya bilang ini tadi kan, cinta sebenarnya tidak diikuti dengan rasa cemburu yang berlebihan. Kalau cemburu yang normal dalam arti ada tanda-tanda pasangan kita keluarnya sama lawan jenis yang lain tanpa memberitahu apa semua, itu wajar kita cemburu. Tetapi kalau cinta bukan didasari oleh kecemburuan dan keegoisan. Cinta itu dasarnya adalah bagaimana kita memberi diri kepada pasangan kita. Nah, mungkin pandangan Anda yang keliru. Kenapa cinta didasari cemburu dan egois? Karena Anda melihat pasangan Anda cemburu dan egois sehingga Anda berpikir, kenapa cinta masih dasarnya di sana? Kalau pasangan Anda cemburu dan egois, seperti yang tadi saya katakan, coba digali. Jangan-jangan ada luka hati, ada masa lalunya yang menyebabkan dia seperti itu. Contohnya, Anda pernah membohongi pasangan Anda. Itu mengakibatkan dia nggak percaya. Akhirnya dia curiga. Waktu dia curiga, Anda berkata, kok egois banget gitu kan ya. Kemudian misalkan Anda pernah keluar dan lawan jenis tanpa memberitahu pasangan Anda, dan akhirnya pasangan Anda mengetahuinya. Dia akhirnya apa? Cemburu dong. Begitu Anda nggak ada, susah dihubungi sedikit, dia langsung berpikir dengan oh dulu dia kan begini. Nah, akhirnya akan dikaitkan. Selama ini belum dibereskan, selama ini kepercayaan ini belum dibangun, maka cinta yang seperti Anda bilang kelihatannya didasari cemburu dan keegoisan. Sebenarnya cinta tidak didasari itu. Cinta itu didasari, kebahagiaan yang luar biasa, keindahan yang luar biasa. Jadi bukan itu dasar dari cinta, bukan. Ya. Ya, baik. Ada SMS yang hampir bersamaan dari Ardi Winata. Saya ada masalah, setiap kali saya keluar malam, saya padahal sudah jujur sama pacar saya, tetapi dia tidak mau terima. Dan saya merasa saya diatur oleh pasangan saya. Bagaimana, apakah ada pendapat yang lain dari Nula? Kalau keluar malam gimana? Kalau saya jadi ceweknya, saya ikut aja. Kalau memang dia nggak ada masalah kan dia nggak, maksudnya ceweknya diajak kan nggak masalah mestinya ya. Ini dari Ardi Winata. Oh, maksudnya cowok kan? Nah, cowok. kalau cowok ceweknya mau keluar malam, cowoknya kan keluar malam, ceweknya kan maksudnya curiga. Melarang, iya. Curiga. Kalau kayak gitu memang Sudah kalau yang jujur, cowoknya tetapi memang nggak tidak melakukan hal-hal yang nggak benar, kenapa nggak ceweknya diajak aja kalau gitu sekali-kali biar tahu, biar nggak curiga. Kadang-kadang kita cewek cepet curiga, ngapain aja gitu loh, diajak aja sekali-kali biar tahu gitu. Karena kalau nggak gitu kan dia curiga terus gitu kan. Ya, dan karena mungkin identiknya dunia malam itu dengan dunia yang nggak benar, kurang, kurang. Iya. Gitu. Dan apakah harus keluar malam?
Itu pertanyaannya yang kita pertimbangkan. Kita pertimbangkan juga lah perasaan dari wanita tuh kan merasa tidak nyaman kalau cowoknya itu keluar malam, karena mungkin bagi sebagian wanita malam tuh banyak setan lewatnya lah, itu banyak godaan-godaannya dan berbagai macam. Dan seperti yang istri saya katakan tadi, ya kalau misalkan Anda mau keluar malam karena ada keperluan apa, buktikan aja kepada pasangan Anda bahwa Anda nggak ngapa-ngapain kok, gitu kan. Misalkan tuntutan kerjaan atau apa gitu kan, yang jelasin aja, nggak ada masalah. Ya, baik. Berikutnya SMS dari 6093, kenapa saya selalu jatuh pada istri orang atau janda, sementara saya seorang suami? Mengapa saya tak pernah jatuh cinta sama gadis? Apa emang ada penyakit manusia seperti itu gitu? Tidak ada penyakit manusia seperti itu, Pak. Kitanya saja kadang-kadang yang tidak berjaga-jaga. Anda kan seorang suami. Kenapa Anda mudah jatuh pada seorang janda atau istri orang? Karena ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah tangga Anda. Kalau rumah tangganya itu berbahagia, saya rasa sulit untuk kita bisa jatuh pada yang lain. Kenapa? Karena nggak mungkin dong kita korbankan segala sesuatu yang sangat berarti. Kalau Anda merasa rumah tangga Anda ini sangat berarti banget, nggak mungkin Anda korbankan rumah tangga Anda demi apapun, apalagi cuma demi kenikmatan sesaat gitu kan ya. Nah, dan saya rasa mungkin problem Anda kan sudah cukup dalam. Kalau Anda sudah sampai merasa seperti itu, istilah saya, Anda sudah mulai tawar hati dengan istri Anda, mungkin tidak ada kegairan dalam rumah tangga sehingga mudah tergoda pada yang lain. Saya rasa Anda harus pemberesan di dalam hati terlebih dahulu. Gitu. Ya, baik. SMS berikutnya dari 6577, selamat malam. Bagaimana sikap saya sebagai suami? Istri seringkali egois dan di saat kebentur ekonomi seringkali berubah sikap dan perilakunya. Terima kasih dari Bapak Aan di Batam Center. Iya, dari pihak saya sebagai seorang suami gitu ya, kalau misalkan kita kebentur masalah ekonomi, istri berubah sikap, di satu sisi kelihatannya itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Kenapa? Karena istri kan yang ngatur rumah dan dia mengalami tekanan tanpa disadari kalau ekonomi mengalami masalah. Nah, di pihak kita sebagai seorang laki-laki, kalau ekonomi kita mengalami masalah, yang pertama kita harus berusaha semaksimal mungkin meningkatkan ekonomi kita. Bekerja apa saja untuk kita bisa mendapatkan makan untuk kebutuhan keluarga terlebih dahulu. Yang kedua, dari pihak kita, kalau Anda mungkin punya tujuan, Anda sekarang sedang merintis sesuatu, mungkin merintis warung atau merintis rumah makan, kelihatannya income lagi seret atau belum langsung berhasil gitu kan ya. Anda harus mencoba menceritakan, mengimpartasikan kerinduan Anda, tujuan Anda itu kepada istri, sehingga akhirnya istri berkata nggak apa-apa, malah istri yang menguatkan kita, nggak apa-apa yang ini kan lagi masa-masa susah kita merintis, suatu saat juga kita akan berhasil gitu kan. Nah, istri yang baik kan begitu. Kenapa istri yang baik bisa begitu? Karena dia mengerti tujuan. Kalau istri tidak mengerti tujuan, dia menilai suamiku malas-malasan aja ini. Kalau istri melihat suami hanya asal-asalan bekerja, istri ngomel ya wajar dong. Wajar, tapi berbeda kalau istri sudah memiliki tujuan, sudah mengerti tujuan dari suami. Kenapa kok suami kelihatannya nekuni satu usaha itu dipegang mati-matian dulu, atau bagaimana? Coba sharekan tujuan Anda dulu. Kalau ini masa susah, ceritakan pada istri Anda, yuk kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berharap, kita sama-sama mencari jalan keluar. Libatkan istri Anda untuk mencari jalan keluar dan mencapai sebuah tujuan. Kalau itu tidak Anda libatkan, pasti istri Anda akan mengalami masalah, karena masalah ekonomi masalah sangat penting dalam rumah tangga. Dan seringkali membuat rumah tangga menjadi sensitif begitu ya, betul. Jadi gampang panas gitu. Betul. Mungkin istri saya ada tambahan dari pihak istri, bagaimana mungkin? Iya sih ya, kalau pas lagi income-nya pas lagi turun, terus kan sementara banyak kebutuhan kan susah-susah. Gampang-gampang susah kan untuk ngatur semuanya kan, minimal meskipun katanya iya mencukupkan diri dengan makan apa adanya, tapi gimana kita kan juga secara kita nggak pingin mikir, tapi secara nggak langsung kita pasti kepikiran gitu loh. Kalau kita udah